Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami akan menjelaskan mengenai multikolenialitas. Saya Yayu Oktaviani akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan gejala multikolenialitas. Multikolenialitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi. Tujuannya yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat di antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai 0. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya gejala multikolenialitas. Dalam situasi terjadi multikolenialitas dalam sebuah model regresi berganda, maka nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas atau variabel prediktor dapat berubah secara dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model. Oleh karena itu, multikolenialitas tidak mengurangi kekuatan prediksi secara simultan, namun mempengaruhi nilai prediksi dari sebuah variabel bebas. Nilai prediksi sebuah variabel bebas di sini adalah koefisien beta. Oleh karena itu, seringkali dapat dideteksi adanya multikolenialitas dengan adanya nilai standar error yang besar dari sebuah variabel bebas dalam model regresi. Nama saya Muhammad Karim Siapa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yayu. Yang pertama yaitu tentang indikator multikolonialitas. Beberapa indikator dalam mendeteksi adanya multikolonialitas diantaranya yaitu nilai R2 yang terlampau tinggi lebih dari 0,8 tetapi tidak ada atau sedikit tes statistik yang signifikan. Yang kedua yaitu nilai F statistik yang signifikan namun tes statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan. Untuk menguji masalah multikolonialitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas. Jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80, maka terdapat multikolonialitas. Yang kedua itu cara mendeteksi multikolonialitas. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikolonialitas dapat melihat adanya nilai toleransi dan lawannya variabel inflation factor VIV. Yang kedua membandingkan antara R2 dengan uji T dan uji F. Yang ketiga melihat besaran korelasi antar variabel independen. Selanjutnya yaitu penyebab multikolonialitas. Adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Namun penyebab lainnya yang dapat menyebabkan hal tersebut secara tidak langsung adalah antara lain. Yang pertama yaitu penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Akan lebih berisiko terjadi multikolonialitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. Yang kedua yaitu adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Hal ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Dalam model regresi, ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2. Dalam situasi tersebut, bisa dipastikan terdapat korelasi antara X1 dan X1 kali X2, serta kolenialitas antara X2 dengan X1 kali X2. Yang ketiga yaitu adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Misalnya Y sama dengan alpha plus beta 1 kali 1 plus beta 2 kali 1 X kali 5 plus beta 3 kali 3 plus E. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi multikolenialitas. Yang pertama, jika jumlah variabel banyak, maka dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Yang kedua, dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelumnya harus mencari variabel yang nilai VIV-nya tinggi dan nilai korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat.
Yang ketiga, dengan cara melakukan operasi matematis antar variabel bebas yang berkorelasi kuat, sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. Yang keempat, melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antar variabel, di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Selanjutnya, dampak dari multikolinearitas. Yang pertama, koefisien partial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial. Yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang keempat, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.